Pada 11 Januari 1942, Jepang pertama kali mendarat di Pulau Kalimantan Timur, yaitu Tarakan, lalu menyebar ke daerah-daerah lain seperti Manado, Kendari, Palembang, Laut Jawa, Selat Sunda, Bandung, Aceh, dan Blitar, Jawa Timur. Pada awal kedatangan Jepang disambut baik oleh masyarakat sekitar. Hal ini karena Jepang mengaku sebagai saudara tua mereka dan mengimini untuk mengusir Belanda. Mereka pun mencoba menarik simpati bangsa Indonesia dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan membentuk gerakan 3A. Mereka membantu mulai dari bidang media seperti surat kabar, selebaran, dan siaran radio. Aduh, saya lapar. Saya juga lapar. Pada masa awal kedatangannya, Jepang berusaha mengambil hati rakyat Indonesia. Mereka tampil seolah-olah sebagai penolong, bukan penjajah. Tentara Jepang terlihat membantu rakyat yang kelaparan, membagikan makanan, dan menunjukkan sikap peduli terhadap penderitaan masyarakat. Ini huruf A. A. Ini B. B. Ini C. C. Tidak hanya itu, Jepang juga mulai memberikan pendidikan kepada bangsa Indonesia. Sekolah-sekolah dibuka dan rakyat diajarkan berbagai hal yang sebelumnya sulit untuk mereka dapatkan. Semua ini membuat banyak orang percaya bahwa Jepang benar-benar datang sebagai saudara tua yang ingin membantu Indonesia. Namun, di balik semua itu, tersimpan tujuan lain. Bantuan dan pendidikan yang diberikan hanyalah cara Jepang untuk mendapatkan kepercayaan rakyat, sebelum akhirnya menunjukkan kekuasaan yang sesungguhnya. Setelah 3 bulan lamanya, Jepang melancarkan serangan dan berhasil menguasai berbagai wilayah di Indonesia. Posisi Belanda pun semakin terdesak dan tidak mampu lagi bertahan. Akhirnya, pada 8 Maret 1942, berlangsung sebuah pertemuan penting antara komandan Jepang dan petinggi Belanda. Pertemuan ini menjadi penentu nasib kekuasaan di Indonesia. Dalam suasana tegang, kedua pihak duduk untuk menandatangani sebuah perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian Kalijati. Melalui perjanjian tersebut, Belanda secara resmi menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan menyerahkan kekuasaan sepenuhnya atas Indonesia. Sejak saat itu, berakhirlah penjajahan Belanda dan dimulailah babak baru di bawah kekuasaan Jepang. Hei, tolong panggilkan mereka semua. Hei, kalian semua, segera kemari, cepat. Wahai para pribumi yang malang, berterima kasihlah kepada kami saudara tua kalian yang telah mengusir Belanda kolot yang telah menjajah kalian selama 3,5 abad. Dan kami akan menjadi pemimpin Asia, cahaya Asia dan pelindung Asia. Dan kami menjanjikan kemerdekaan dan pendidikan untuk kalian. Hidup Nippon Asia! Hidup Nippon Asia! Hidup cahaya Asia! Hidup cahaya Asia! Hidup pelindung Asia! Hidup pelindung Asia! Salam penanggi komandan! Korewa totemo kantan desu. たちをとても愚かです。そして彼らは私たちのすぐに信頼のが方です。
そうすればもう私たちを止めるものは何もない。そうだよ。Tanpa diketahui oleh masyarakat Indonesia, ternyata Jepang mempunyai maksud tertentu. Mereka sengaja membantu Indonesia untuk mengalahkan Belanda agar dapat dengan mudah mengambil sumber daya alam di Indonesia tanpa adanya campur tangan orang Belanda. Seiring berjalannya waktu, wajah ramah Jepang mulai berubah. Setelah berhasil menguasai Indonesia, mereka tidak lagi menunjukkan sikap sebagai saudara tua. Rakyat mulai merasakan tekanan dan penderitaan di bawah kekuasaan militer Jepang. 2, 3, 4. Kamu kenapa tidak pusat? Saya capek pak, makan. Di bawah pengawasan ketat tentara Jepang, rakyat Indonesia mulai dilatih secara militer. Mereka dikenalkan pada latihan menembak. Suara tembakan menggema, menandai perubahan besar dalam kehidupan rakyat yang sebelumnya jauh dari dunia militer. Mereka juga dipaksa melakukan sit-up berulang kali untuk membangun kekuatan dan ketahanan tubuh. Kelelahan terlihat jelas, namun latihan harus terus berjalan. Di sisi lain, di tengah penderitaan rakyat, Supriyadi menyaksikan langsung kekejaman tentara Jepang yang memperlakukan rakyat dengan kasar dan tekanan tanpa henti. Hatinya tergerak melihat rakyat terus disiksa. Dari situlah mulai tumbuh tekad untuk melawan dan melakukan perlawanan terhadap Jepang. Mur! 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 Ada apa? Aku melihat betapa banyaknya orang Indonesia yang mengalami penderitaan karena tentara Jepang. Masyarakat dipaksa untuk menjadi orang Musa, dan perempuan dijadikan budak nafsu oleh mereka. Kita tidak boleh diam saja. Kita harus berbasmi Jepang. Supriyadi, bagaimana kalau kita membuat pasukan pemberontak dengan anggota tentara Indonesia yang dilatih oleh Jepang? Ya, kau benar. Kita harus membuat pasukan pemberontak dengan menceritakan penderitaan masyarakat Indonesia. Supriyadi Muryadi dan rekan-rekannya adalah lulusan pertama pendidikan Komandan Peleton PETA atau Pembelah Tanah Air di Bogor. Mereka dikembalikan ke daerah asalnya untuk dibawa dai dan militer. PETA dibentuk oleh tentara Jepang di Indonesia pada bulan Oktober 1943. Mereka merekrut pemuda Indonesia untuk dijadikan tentara teritorial guna mempertahankan Jawa, Bali, dan Sumatera jika pasukan sekutu tiba. Pertemuan rahasia digelar sejak September 1944. Supriyadi merencanakan aksi itu bukan hanya pemberontakan, tetapi sebuah revolusi. Para pemberontak itu menghubungi komandan batalion di wilayah lain untuk sama-sama mengangkat senjata. Mereka juga berniat menggalang kekuatan rakyat. Jono! Mur, Supri, ada apa gerangan ke sini? Silakan duduk. Wahai saudaraku, tentara Indonesia, mari kita tinggalkan lambung tentara Jepang dan bersatu melawan mereka agar kesusahan kita berakhir. Apa maksudmu? Aku sudah melihat banyak sekali penderitaan bangsa kita atas perlakuan bangsa Jepang. Kami datang ke sini untuk meminta bantuanmu untuk mengalahkan Jepang dan memberontak mereka. Mana mungkin Jepang melakukan itu, sedangkan mereka yang membantu kita mengalahkan Belanda. Awalnya aku tidak percaya, tapi aku melihat langsung kesengsaraan yang terjadi. Baiklah kalau begitu, aku akan membantu kalian. Aku akan mengumpulkan tentara yang lain untuk menggagalkan rencana Jepang demi negara Indonesia. Jangan sampai ada yang mengetahui informasi ini. Bagaimana jika kita memberitahu Insinyur Soekarno agar kita mendapatkan bantuan? Baiklah, aku akan menghubungi Soekarno malam ini.
Kami baru mulai merencanakan pemberontakan, tetapi kami ingin tahu pendapat Bung Karno sendiri. Pertimbanganlah matang-matang untung dan ruginya. Jangan membuat kekacauan yang merugikan kita semua. Kita akan berhasil. Kami akan menjamin keberhasilan. Saya akan berpesan, kalau sekiranya saudara-saudara gagal dalam melaksanakan ini, saudara akan menanggung akibatnya. Saya akan membantu dalam pembuatan rencana, akan tetapi harus berhati-hati dalam mengikuti hal ini. Apakah Bung Karno tidak bisa membela kami? Saya tidak bisa memaksa lagi. Saya harus membantu pemerintahan Jepang yang ada di Jakarta. Saya akan membantu, tapi saya tidak bisa membantu banyak. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda. Di sisi lain, Hitoshi mulai curiga dengan pergerakan tentara PETA. Ia curiga bahwa tentara PETA sedang dalam rencana pemberontakan. Ia merasa aneh dengan perlakuan tentara PETA yang selalu terlihat was-was dengannya dan tentara PETA yang selalu keluar di malam hari serta senjata yang terus berkurang. Merasa ada pergerakan pemberontakan terhadap tentara Indonesia yang telah kita latih. Cepat, panggilkan aku satu tentara Indonesia dan kita cari tahu benar atau tidaknya. Baik, Komandan. Saya akan melakukan. Hoi! Ada apa ini? Ada apa ini? Dah, diam. Apa sebenarnya yang kalian rencanakan? Tidak ada, Dan. Kau berbohong! Ampun, Dan. Saya akan melaporkan pergerakan mereka. Saya tidak mau tahu. Kamu harus memberitahu saya tentang pergerakan pemberontakan yang akan terjadi. Jika kamu tidak memberitahu saya akan memasukkanmu ke penjara dan akan membunuh semua keluargamu. Siap, Dan. Komandan, mengapa kita tidak langsung menghabiskan mereka yang memberontak? Itu tidak boleh terjadi. Kita di sini untuk memanfaatkan Indonesia dengan janji memerdekakannya. Kalau kita membunuh mereka, itu akan memicu adanya pemberontakan. Udah, ayo kita cabut. Aku sudah mengambil beberapa senjata dan kesediaan untuk selama kita berperang. Bagus. Berhati-hatilah. Jangan sampai Jepang mengetahuinya. Lebih baik segera menyebarkan senjatanya sebelum Jepang mengetahuinya. Tapi senjata yang kita miliki tidak banyak. Jika kita menyebarkannya sekarang dan ada yang mengetahui informasi ini, kita tidak akan aman. Benar. Kita harus berhati-hati. Bawa senjata dan persediaannya kemarin. Baiklah kalau begitu, esok pagi sebelum matahari terbit, kita kumpulkan semua senjata yang telah kita persiapkan. Dan aku akan mengirimkan pesan rahasia kepada yang lainnya. Baiklah, kita harus berhati-hati. Jangan sampai ada yang tertangkap.
Pada malam 13 Februari 1945, mereka memutuskan pemberontakan harus dimulai. Siap atau tidak siap, kini saatnya tentara PETA membalas perlakuan tentara Jepang. Para tentara PETA telah berkumpul dan bersiap untuk melakukan penyerangan. Tepat tanggal 14 Februari 1945, pukul 3 dini hari, pasukan PETA pimpinan Suprijadi menembakkan mortir ke Hotel Sakura yang menjadi kediaman perwira militer Kekaisaran Jepang. Markas Kempeitai juga ditembak dan dilempari bom. Akan tetapi, ternyata kedua bangunan tersebut sudah dikosongkan karena pihak Jepang sudah mencium aksi pemberontakan tentara PETA. Ini dia yang betul-betul senjata tanah air untuk balaskan kepada Jepang. Tunggu pembalasan di Jepang. Hahaha. Saya juga telah membawa bom untuk perang nanti. Senjata ini jangan sampai ada yang mengetahuinya. Jika ada yang mengetahuinya, kita tidak akan aman. Siap. NKRI harga mati. Hidup Indonesia. Merdeka. Kenapa tempat ini seperti tidak ada orang? Apakah mereka mengetahui pergerakan kita? Mundur, mundur! Mereka mengetahui pergerakan kita. Bagaimana ini? Semua pun sudah digunakan dan hanya tersisa beberapa. Tidak, kita akan menang. Jangan bicara. Ambil bom ini untuk mengebom mereka. Suprijadi, lari. Dasar bajingan. Ternyata kau yang merencanakan semua ini. Maafkan aku sudah tidak ada pilihan lain. Aku terpaksa untuk melakukan ini. Tanpa disangka-sangka, selama ini ternyata Radenlah yang menyebarkan rencana tersebut. Ia memata-matai Suprijadi, Jono, Moore, serta tentara PETA lainnya saat pertemuan mereka, dan melaporkan semua percakapan dan rencana yang mereka buat kepada tentara Jepang. Bagaimana perasaanmu setelah dibodohi oleh temanmu sendiri? Dasar bajingan. Ternyata kau dan para Rizal itu sama saja. Kamu saja yang bodoh. Mau banget dibodohi oleh bangsaku sendiri. Kamu pikir aku mau melakukan semuanya itu dengan cuma-cuma? Bangsaku banyak yang mati demi menolong bangsamu. Aku bersumpah, apa yang bangsaku rasakan akan terjadi di bangsamu. Diam kau berdebah. Ingatlah, bangsamu dan kaummu hanyalah orang-orang bodoh. Dan kalian akan selalu menjadi budakku. Dan pada malam ini adalah malam terakhirmu untuk melihat negeri ini.